Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huaidiraniah Putri dari kelas 12 IPS 4. Hari ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Orde Baru atau biasa yang disebut Orba, dari latar belakang berdirinya Orba sampai digantikan oleh era reformasi. Oke, latar belakangnya Orde Baru ini dikarenakan dikeluarkannya Super Semar dan meletusnya G30 SPKI, yang pada saat itu Soekarno dianggap sudah tidak bisa menjaga kestabilisasian politik negara. Oleh karena itu, dipilihlah Soeharto diangkatlah Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Selanjutnya, selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, tentunya ada kebijakan-kebijakan. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Yang pertama itu dibubarkannya PKI. Yang kedua, memperbarui kabinet. Yang ketiga, mengembalikan kedudukan MPRS. Yang keempat, adanya Repelita. Yang kelima, ada trilogi pembangunan. Dan yang keenam, ada ekspor dan delegasi. Oke, dari sekian banyak kebijakan tentunya ada dampak positif dan dampak negatif ya. Oleh karena itu, kita akan bahas dari dampak positifnya dulu nih, gitu. Yang pertama, dampak positifnya adanya Repelita yang membantu perekonomian. Karena pada saat itu bisa dibilang perekonomian lagi anjlok tuh ya, gara-gara G30 SPKI gitu kan. Tapi dengan adanya Repelita, itu sangat membantu perekonomian Indonesia pada saat itu. Yang kedua, adanya hubungan politik yang stabil dan semakin luas. Pada saat kepemimpinan Soekarno kan kita pernah keluar tuh dari PBB. Nah, pada saat kepemimpinan Soeharto kalau nggak salah kita kembali masuk lagi menjadi anggota PBB gitu kan, punya hubungan politik yang lebih luas dengan berbagai negara, nggak terpaku pada satu negara gitu ya. Kalau dulu kan Soekarno tuh kesannya condong ke komunis, kalau Soeharto sekarang condong ke arah Amerika gitu kan ya. Tiap kepemimpinan beda gitu ya. Yang terakhir, maraknya pembangunan terutama di Pulau Jawa. Mulai itu banyak pembangunan gitu kan, pembangunan yang keren-keren gitu kan di daerah Pulau Jawa, terutama di Jakarta pastinya ya, karena udah jadi ibu kota gitu. Jadi banyak pembangunan yang bisa dibilang keren banget, bagus banget gitu kan. Nah, selain dari dampak positif, ada juga dampak negatifnya nih. Yang pertama ya, banyak terjadi pelanggaran HAM. Orde Baru tuh identik sama otoriter. Jadi kalau nggak setuju sama pemerintah, sudah selesai, hilang gitu kan. Jadi HAM tuh direnggut gitu. Karena pemerintah itu ya harus diikutin, semua pemerintah harus diikutin, disetujui, dilaksanakan gitu. Selanjutnya mereka kasus KKN. Karena lama panjang Orde Baru ini, otomatis udah banyak nih dari yang baru mulai sampai udah berakar-akar pinak yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, adanya ketidaksetaraan pembangunan di pulau lain selain Pulau Jawa. Ini mungkin dikarenakan presidennya tinggal di Pulau Jawa, jadi ya di Jakarta especially. Jadi dia sibuk membangun Jakarta, lupa sama yang lain mungkin ya. Dan juga pada saat itu mungkin belum se-efisien sekarang untuk pergi ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah akhir masa Orde Baru. Sebenarnya awalnya itu karena Indonesia terdampak krisis Thailand, tapi diperparah dengan adanya KKN ini. Nah, dari situ muncul demonstran, mulai ricuh, sampai akhirnya ada 4 orang mahasiswa yang tertembak di depan Universitas Trisakti. Nah, di situ semakin ricuh, semakin riuh, demonstran semakin kacau ya, pengennya emang turun, Soeharto turun gitu. Lalu pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.